Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, karena berkat karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga pada hari ini kita masih berkesempatan untuk kembali belajar walaupun secara daring melalui video pembelajaran. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 4 dan 5, fokus kita yaitu PPKN KD 3.4 dan 4.4. Nah, sebelum kita menuju ke pembelajaran, kita simak dulu ya kisah inspiratif berikut. Judulnya Kerbau Mati Karena Gibah atau Gosip. Nah, begini ceritanya. Sepulang dari sawah, kerbau rebahan di kandang dengan wajah lelah dan nafas yang berat. Lalu datanglah seekor anjing dan kerbau berkata, "Ah temanku, aku sangat lelah. Kalau boleh besok aku mau istirahat sehari aja." Anjing pergi dan di tengah jalan dia berjumpa dengan kucing. Lalu anjing berkata, "Tadi aku ketemu kerbau. Katanya dia besok mau istirahat dulu. Sudah sepantasnya sih sebab bos kasih kerjaan terlalu berat." Kucing lalu cerita pada kambing, "Kerbau komplain bos, kasih kerjaan terlalu banyak dan berat. Besok dia gak mau kerja lagi." Kambing pun ketemu ayam dan dia bilang, "Kerbau gak senang kerja dengan bos lagi. Mungkin dia sudah ada kerjaan yang lebih baik." Ayam pun berjumpa dengan monyet dan dia bercerita pula, "Kerbau gak akan kerja lagi untuk bos dan mau kerja di tempat lain." Saat malam, monyet bertemu dengan si bos dan berkata, "Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan mau tinggalin bos untuk kerja di bos yang lain." Mendengar ucapan monyet, si bos marah besar dan tanpa konfirmasi lagi, dia langsung menyembelih kerbau karena dinilai telah berkhianat. Padahal ucapan asli kerbau, "Aku lelah dan besok mau istirahat sehari aja." Lewat beberapa teman, ucapan ini telah berubah dan sampai kepada sang bos menjadi si kerbau akhir-akhir ini telah berubah sifatnya dan mau tinggalan bos dan kerja pada bos yang lain. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik ya dari kisah inspiratif tadi? Yang pertama, terkadang satu pembicaraan cukup berhenti sampai di telinga kita. Tidak usah sampai ke telinga orang lain. Kalau memang itu tidak terlalu penting ya nggak usah digosipkan, nak ya, nggak usah gibah. Kayak tadi kan dari anjing ke kucing, ke ayam, kambing, monyet tuh sampai jadi panjang. Yang kedua, jangan mudah percaya begitu saja setiap berita atau perkataan orang lain, meski itu bersumber dari orang terdekat kita. Karena kita perlu cek dan recheck dulu atau tabayun terkait kebenarannya sebelum bertindak atau memutuskan sesuatu. Atau konfirmasi langsung ke sumbernya. Yang ketiga, kebiasaan meneruskan perkataan atau berita dari orang lain dengan menambah atau mengurangi atau menggantinya dengan persepsi atau asumsi kita sendiri bisa berakibat fatal. Berbahaya, nak ya. Dan yang terakhir, jika ragu dengan ucapan atau berita dari seseorang atau siapapun, sebaiknya kita tanya langsung kepada yang bersangkutan untuk konfirmasi kebenarannya. Nah, mari hati-hati dengan mendengar dan menyampaikan berita ya. Semoga kita semua, anak-anak yang soleh dan soleha juga semua ustadz dan ustazah senantiasa bijak dalam menyampaikan berita maupun dalam mendengarkan sebuah berita. Nah, itu tadi kisah inspiratif kita hari ini. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran ya.
Nah, yang pertama kita ketahui dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Fokus kita adalah PPKN. Menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Dan keterampilannya menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Nah, selanjutnya kita ketahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan kita adalah usai menyimak video pembelajaran hari ini, harapannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami persatuan dan kesatuan dalam masyarakat NKRI di lingkungan rumah. Yang kedua, siswa dapat memahami persatuan dan kesatuan dalam masyarakat NKRI di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami persatuan dan kesatuan dalam masyarakat NKRI di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, siswa dapat mengaplikasikan kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 103. Nah, sekarang kita mulai ke materi ya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdiri sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dan sejak saat itu bangsa Indonesia bertekad untuk hidup merdeka dalam wadah NKRI. NKRI terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terbagi lagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat. Pada awal kemerdekaan, wilayah NKRI terbagi atas 8 daerah provinsi, kemudian mengalami perkembangan. Sekarang wilayah NKRI terbagi dalam 34 daerah provinsi. Walaupun kita sudah bertekad sebagai bangsa yang satu, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, ancaman dari dalam yaitu pemberontakan, bencana alam, kebodohan, dan kemiskinan. Sedangkan ancaman yang dari luar dapat berbentuk kependudukan wilayah negara dan nilai-nilai budaya asing yang bertentangan dengan nilai budaya Indonesia. Setiap rakyat Indonesia berkewajiban menjaga keutuhan NKRI dan kita sebagai generasi penerus perjuangan harus turut serta menjaga dan mempertahankannya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menjauhi permusuhan, memelihara kerjasama, dan saling menghormati antar sesama dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Menjaga keutuhan NKRI itu juga butuh pengorbanan jiwa dan juga raga. Nah, banyak sekali peristiwa kepahlawanan yang mencerminkan semangat pengorbanan untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Nah, sekarang kita lanjut ke persatuan dan kesatuan dalam masyarakat NKRI di lingkungan rumah. Setiap anggota keluarga harus dapat menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan keluarga. Ketertiban dan keamanan keluarga dapat terwujud apabila setiap anggota keluarga mematuhi tata tertib kehidupan dalam rumah tangga. Setiap anggota keluarga juga harus menjalankan kewajiban dengan baik dan benar, saling menghormati dan juga bekerja sama. Nah, jika anggota keluarga semuanya mematuhi tata tertib keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, kalau ada kakek juga nenek, ya kan? Maka akan tercipta kondisi kehidupan yang tertib.
rukun, dan damai. Kehidupan keluarga yang rukun dan damai akan berpengaruh positif terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, sekarang contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat NKRI di lingkungan rumah. Yang pertama, sikap rela berkorban membantu korban bencana alam. Jadi kalau misalnya kita melihat ada tetangga kita ya nak ya, karena ini kan di lingkungan rumah, terlihat mungkin sedang kebanjiran, tidak usah malu, mari kita segera bantu. Kalau memang kita tidak bisa membantu dengan materi, kita bisa, nah secontoh ini kalian buka posko, jadi tenaga kalian. Nah, ajak teman-teman cari baju yang yang bisa kita sumbangkan mungkin ya, karena bajunya pada terendam. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak. Nah, dan yang ketiga, memasang bendera merah putih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya, contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat NKRI di lingkungan sekolah. Yang pertama, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Insya Allah kita senantiasa ya melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Dan yang kedua, melaksanakan kerja bakti. Nah, mungkin Jumat bersih ya biasa kita lakukan, atau piket kalau kita berada di sekolah secara tatap muka ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Nah, selanjutnya, contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat NKRI di lingkungan masyarakat. Kepatuhan terhadap norma-norma sosial. Maka, yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan Siskamling. Kedua, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk kepentingan bersama. Nah, misalnya mungkin hari Minggu nak ya, diminta untuk berkumpul, mungkin di mana gitu kan, di lapangan, dan ternyata akan melaksanakan bersih-bersih. Mohon untuk hadir. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan dalam masyarakat NKRI. Dalam melaksanakan kegiatan masyarakat, kita harus mampu menunjukkan sikap hidup rukun, menghargai perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai dengan orang lain. Kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan teman, walaupun kenyataannya berbeda suku, agama, dan adat istiadat. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, hendaknya kita membiasakan diri hidup disiplin, menjunjung tinggi kejujuran, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Selain itu, kita juga harus rela berkorban untuk mengatasi ancaman demi menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat? Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Nah, sekarang contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Dan yang ketiga, mempererat kerjasama. Selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan? Nah, berikut cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Pertama, menjaga keharmonisan antar suku bangsa dan agama. Kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ketiga,
memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat. Yang kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Dan yang keenam, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Dan yang ketujuh, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Sekarang perlu kita ketahui nak ya, kita telah mempelajari tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, kegiatan apa saja yang pernah Ananda ikuti di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Pasti jawabannya beragam, dan Ustazah yakin Ananda semua pasti pernah nak ya. Mungkin kalau di rumah bekerja sama membersihkan rumah dengan orang tuanya, kalau di sekolah upacara bendera tadi nak ya, kalau di masyarakat gotong royong membersihkan parit. Nah, bagaimana perasaan Ananda setelah melakukan kegiatan kerjasama baik di rumah, sekolah, atau masyarakat tersebut? Saya yakin Ananda pasti merasa senang, terasa nyaman ya nak ya, sudah membantu sesama. Dan otomatis silaturahim akan lebih terjaga dan kehidupan jauh lebih harmonis, rukun, dan damai. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir. Masyarakat Quraisy khawatir banjir akan meruntuhkan Ka'bah. Mereka bersama-sama memperbaiki Ka'bah. Rasulullah pun ikut membantu memperbaiki Ka'bah. Beliau membantu meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Hal ini menunjukkan kepada kita semua nak ya, bahwa mengikuti kegiatan yang positif di masyarakat sangat dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena hal tersebut akan menciptakan persatuan dan kerukunan di antara anggota masyarakat. Mari kita senantiasa berpartisipasi nak ya dalam kegiatan di lingkungan di sekitar Ananda tinggal untuk menciptakan kerukunan dan persatuan. Baik, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan terkait pembelajaran hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian pembelajaran hari ini. Senantiasa jaga kesehatannya nak ya, sholat 5 waktunya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.